Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 185 kitab Riyadhus Shalihin, ya, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri fina, di hadapan kami, ya, bimau'izatin, untuk memberikan nasihat. Faqal, beliau bersabda, apa sabdanya? Ayuhan nasu innakum mahsyuruna ilallah. Wahai kaum muslimin, wahai manusia. Ayuhan nas, innakum, sungguhnya kalian, mahsyuruna, akan dikumpulkan, ilallahi ta'ala, kepada Allah, akan dikumpulkan kepada Allah. Mahsyuruna ilallah, dikumpulkan kepada Allah. Ini kata Rasulullah, ya. Hufatan uratan, dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan belum dikhitan, sebagaimana ghurlan, belum dikhitan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin. Surat Al-Anbiya ayat 104. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, ya. Kama bada'na awwala khalqin, sebagaimana kami telah melakukan atau memulai penciptaan pertama. Nu'iduhu wa'adan alaina, begitulah kami mengulanginya lagi. Wa'adan alaina, suatu janji yang pasti kami tepati. Inna kunna fa'ilin, sungguh kami akan melaksanakannya. Surat Al-Anbiya, surat ayat ke-104. Ala wa inna awwalal khalaiqi yuksa yaumal qiyamati Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah, ala wa inna awwalal khalaiqi, ingatlah bahwa makhluk pertama yang diberi pakaian yuksa yaumal qiyamah, pada hari kiamat, adalah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati. Kemudian ingatlah, beberapa orang dari umatku akan didatangkan, ya kan, didatangkan. Fayu'khadhu bihim dzata shimal, kemudian orang-orang itu diseret ke sebelah kiri, yaitu neraka. Kemudian fa'aqul, kemudian aku berkata, kata Rasulullah, ya Rabbi ashabi, ya Rabbku, ya Tuhanku, mereka adalah sahabat-sahabatku. Fayuqalu, lalu kepadaku dikatakan, fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka adakan sepeninggalmu, ya kan? Fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, sungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka adakan, sahabat-sahabatmu itu, yang mereka kerjakan sepeninggal kamu. Fa'aqulu kamal abdus soleh, lalu oleh sebab itu aku berkata, sebagaimana yang diucapkan oleh seorang hamba yang soleh, ya kan?
wa kunta 'alaihim syahidan ma dumtu fihim ila qoulihi al-azizul hakim, sampai dibacakan ayat surat Al-Maidah ayat 117 sampai 118. Artinya, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka, maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Al-Maidah surat kelima ini ya. Al-Maidah 117 sampai 118. Fayuqalu li, setelah itu dikatakan kepadaku, innahum lam yazalu murtaddina ala a'qabihim mundu faraqtahum muttafaqun alaih. Setelah itu dikatakan kepadaku, sungguhnya mereka itu senantiasa berbuat murtad sejak engkau meninggalkan mereka. Oh, jadi sahabat-sahabat Rasulullah itu kemudian keluar murtad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Para Nabi bab firman Allah, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih dekatnya, dan diriwayatkan Muslim dalam kitab Surga bab fananya dunia dan penjelasan tentang padang mahsyar di hari kiamat. Penjelasan kata Zatas Syamal, ala arah sebelah kiri, maksudnya arah ke neraka. Al-Abdus Salih, hamba yang soleh, maksudnya Nabi Isa alaihissalam. Oh, ashabi, sahabat-sahabat, maksudnya adalah sebagian umat Nabi Muhammad. Oh, penggunaan kata ashab ini bersifat majazi. Mutiara hadis 1, Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk Rasul Ulul Azmi, namun kelebihan yang dimiliki Ibrahim alaihissalam tidak mengalahkan kelebihan dan keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena beliau adalah penutup para nabi dan imam para rasul dan sebaik-baik makhluk. Kandungan hadis ini bisa juga dipahami bahwa Nabi Ibrahim adalah orang pertama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenakan pakaian pada hari kiamat. 2. Siksaan bagi para pelaku maksiat yang mengubah dan mengganti agama Allah. Dan mereka itu terbagi atas 2 golongan. Golongan pertama ialah golongan orang yang murtad, dan mereka adalah orang yang kekal di dalam neraka. Sedangkan golongan kedua adalah orang yang berdosa dan mereka akan mendapatkan siksaan, tetapi setelah itu mereka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikeluarkan dari neraka. 3. Mutiara hadis yang ketiga menisbatkan, menghubungkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memberikan manfaat apapun apabila tidak dibarengi dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya dan berpegang teguh pada agamanya. Dan yang keempat, yang terakhir, peringatan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap saat agar mereka tidak keluar dari petunjuk dan sunnahnya, karena mereka tidak mungkin mendapatkan syafaat darinya kalau mereka menyalahi sunnahnya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa apa? Semua umatku, kata Rasulullah, masuk surga kecuali yang enggak mau. Man wakila man aba ya Rasulullah, dikatakan siapa yang enggak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, man ata'ani, siapa yang taat kepadaku, dakhala jannah, dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang tidak taat, dia enggak mau masuk surga. Assalamualaikum.